Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. namo buddhaya. Salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Yoi. Kita ini berarti tayang setelah ngabuburor kemarin di Betul. AMPM. Wah, kita kehilangan, bro. Apa bro? Buaya? Buaya ijo. Ya, di bawah ya? Di bawah kayaknya. Bawa sama pawangnya, bro. Ya, tapi tidak apa-apa karena saya memiliki ini. Mantap nih, Ramon Papana. Wih, stand up dulu kalau begitu. Ramuan Papana. Wah, bener, bro. Lihau. Hilang. Enggak hilang sih, dibawa sama pawangnya udah. Kita punya 2 buaya hijau dan dua-duanya dibawa sama pawangnya. Ada paling satu di dalam Ya sudahlah. lagi jaga. 232 ampuh 292. 292. Tidak Oke. apa-apa, kita lanjut. Ingin membacakan cerita kiriman teman Kliwon di malam hari ini. Ini masih sore sih sebenarnya, lagi ngabuburit kita nih. Iya. Oke. Lanjut. Tapi keren kan video gua? Goblok. Udah jangan. Selamat malam Bang Bimo dan Bang Danu dan para pendengar setia Podcast Malam Kliwon. Gue Moskov, nama samaran. Waduh. Nih. Kayak ini nih MM di Mobile Legend. Follow the Moscow. Gue tinggal di Ciracas, Jakarta Timur. Deket lah sama Komplek Kopassus. Tapi saat ini sedang tugas keliling-keliling Nusantara. Oh iya, selamat juga karena Podcast Malam Kliwon sudah eksklusif. Gila, ini adalah email kiriman cerita dari tahun lalu berarti. Kapan berarti nih? Gue dengerin Potmawan dari yang masih baca cerita pendengar seadanya yang ngirim sampai sekarang udah banyak banget yang ngirim. Selamat Bang. Terima kasih. Terima kasih ya. Terhura. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kerjaan gue mengharuskan gue untuk jalan-jalan keluar kota. Lebih tepatnya keluar Jakarta. Sekarang gue ada di Gempol, Jawa Timur. Bertugas mempersiapkan alat PCR swab di salah satu pabrik rokok yang pusatnya di Kediri. Pekerjaan ini paling cepat bisa kelar itu seminggu, sehingga mengharuskan gue untuk menginap di tempat tersebut. Pabrik ini menyediakan mes yang biasa dipakai untuk tamu atau karyawan yang ingin menginap di sini. Mesnya ini gak terlalu jauh dari laboratorium. Tadinya tuh gor, tapi disulap jadi lab. Jalan kaki turun ke bawah 1 menit juga udah sampai. Mesnya ini juga gak terlalu jauh dari gerbang depan sama pos satpam. Mesnya ini 2 tingkat dan kelihatan banget bangunan gaya-gaya tahun 60-an, kayak di film-film warkop. Pintu depannya kaca semua. Masuk ke dalam langsung ketemu aula ukuran sedang. Isinya ada ruang TV, ruang makan, gabung tuh jadi satu. Ke arah kiri lorong untuk kamar putri, ke arah kanan lorong untuk kamar putra. Dan ada juga tangga buat ke lantai 2. Kelar kerja di lab, gue sama 3 teman gue balik ke mes. Di mes ini ada 2 mbok
yang biasa bantu bersih-bersih sama nyiapin makan para tamu. Waktu itu udah mau masuk waktu makan malam. Kelar makan malam, 3 temen gue ini ada urusan lagi di cabang pabrik rokok ini di Kediri besok paginya. Jadi mereka malam itu juga pergi menuju Kediri dan meninggalkan gue sama Simbo di mes. Jam 8 malam gue masih duduk-duduk sambil ngudut di ruang TV, sembari nunggu barang yang dikirim dari Kediri untuk dipasang di lab gempol malam itu juga. Simbo gue liatin masih beberes di dapur. Nah, dapurnya ini sebelahan sama ruang makan, cuman dibatesin pintu dan bisa kelihatan langsung dari ruang TV. Tiba-tiba panggilan alarm pun menghampiri. Tiba-tiba panggilan alam pun menghampiri. Oke, mules dia. Mules ternyata. Berhubung gue juga belum mandi, sekalian aja gue bawa peralatan mandi sama baju ganti ke kamar mandi. Dan akhirnya ya di sana gue buang hajat, lalu gue mandi dan lain-lain lah. Kamar mandi di mes ini ada di masing-masing ujung lorong. Gak ada yang di dalam kamar. Selama gue nyusurin lorong kamar cowok nih ya, sama gue ngelewatin tangga, perasaan gue udah gak enak. Kelar gantungin handuk sama baju ganti, gue ke WC. Nah, sialnya di ini WC nih, ada ventilasi kecil yang langsung mengarah ke pekarangan belakang. Gue paling males nih sama tipe WC yang kayak gini. Gue nengok nih coba ke arah luar, dan bener aja, pandangannya langsung ngarah ke pohon bambu yang ada di pekarangan. Untungnya selama gue melaksanakan buang hajat gak ada apa-apa. Tapi apesnya pas gue mandi, ada yang buka pintu masuk kamar mandi. Jadi kalau lo perhatiin, kamar mandi ini nih kamar mandi yang ada di kolam renang biasanya. Yang kebuka itu pintu yang paling depan, yang buat masuk ke area kamar mandi yang berbilik-bilik. Maksudnya begitu tuh, yang kebuka pintu yang depan itu. Gue yang mandi di bilik kedua denger itu suara pintu. Terus gak lama gue denger lagi pintu kamar mandi bilik pertama itu kayak ada yang masuk. Gue matiin shower buat mastiin suaranya, dan emang bener itu suara pintu dari bilik sebelah. Gue nengok keluar ke arah bilik yang lain sambil gue nanya nih, siapa yang masuk? Tapi gak ada balesan. Wah, gue udah ngerasa aneh. Gue kelarin tuh mandi. Pas gue lewat bilik pertama, gue dorong pintunya, gak ada orang. Wah, gue langsung balik ke kamar, naruh barang sama peralatan mandi. Udah gue nganggep kayak gak ada apa-apa. Gue balik lagi ke ruang TV. Soalnya barang yang dari Kediri belum nyampe-nyampe juga nih. Biasa, gue nunggu sambil ngopi dan juga ngerokok. Pintu dapur udah agak ketutup, tapi masih ada celahnya nih ceritanya nih. Jadi gue masih bisa ngelihat sebagian dalam dapur. Gue ngelihat Simbo masih mondar-mandir aja. Ya tapi seenggaknya gue tenang, gue gak sendirian di mes ini. Jam 10 malam masih juga belum ada kabar dari barang yang dikirim dari Kediri. Kedengaran lagi nih pintu masuk kamar mandi cowok bunyi lagi. Suasananya itu emang sepi banget, makanya bisa kedengeran itu suara pintu dari lorong. Gue ngira, wah nih angin nih. Tapi malam itu bener-bener tenang, gak ada angin. Sedotan di atas meja juga gak gerak sama sekali nih, yang makin bikin gue yakin emang gak ada angin. Akhirnya gue besarin volume suara TV biar gak denger tuh suara pintu. Apesnya malah pintu masuk kamar mandi cewek yang jaraknya lebih deket sama ruang TV gantian bunyi terus-terusan. Kayak dimainin sama orang sekarang. Buka tutup. Wah, gue gak mau ngecek deh tuh 2 kamar mandi ini. Karena tugas gue nunggu barang belum kelar. Takutnya gue gak kuat kalau ditongolin wujud mereka.
itu bunyi pintu masih kedengeran sampai jam 11 malam. Ya jam 11 malam suasana makin sepi dong. Cuma ada suara TV doang. Gua ngeliat Simbo sesekali, oh masih beberes di dapur. Tapi sama sekali gak keluar dari dapur. Pintunya juga masih gak ketutup rapat. Jam 12 malam bener-bener gak ada kabar barang dari Kediri nyampe di Gempol. Wah udah akhirnya gue putusin untuk tinggal atau tidur di luar aja. Gue balik ke kamar dan langsung tidur. Kelar main PUBG sama teman-teman gue deh tuh. Paginya gue balik kerja di lab seperti biasa. Gatel. Suasananya beda banget sama semalam. Simbo udah bersih-bersih sama semalam. Simbo juga udah nyiapin sarapan pagi-pagi. Pas gue keluar kamar, hari itu gue kelarin kerjaan di lab Gempol sampai makan siang. Nah, kelar makan siang, ceritanya gue beberes buat pindah ke lab di Waru. Masih cabang pabrik rokok ini nih. Sesampainya di Waru, gue ceritain sama teman-teman gue yang tadinya tugas di Kediri, tapi sekarang udah kumpul nih di Waru. Gue ceritain semua pengalaman aneh gue selama nunggu barang dari Kediri. Mereka juga ngerasa emang mes itu agak aneh ternyata suasananya. Mungkin karena udah lama banget gak ditempatin. Gue ceritain juga nih Simbo yang gak pernah keluar sama sekali dari kamarnya yang ada di dapur. Kelar gue cerita begitu, muka temen-temen gue heran dan bingung. Mereka bilang, Simbo yang di Gempol itu gak pernah nginep di mes. Mereka tuh langsung pulang kalau udah kelar kerjaan hari itu. Mereka ngomong gitu karena teman-teman gue udah nginep semingguan di Gempol sebelum gue datang. Wah, gue bilang dong, ada Simbo di dapur bolak-balik beberes dapur. Teman-teman gue bilang lagi, itu Simbo dua-duanya biasanya pulang abis nyiapin makan malam buat tamu. Abis itu udah pulang. Gue langsung lemes denger penjelasan mereka. Besoknya gue sama teman-teman gue balik lagi ke laboratorium Gempol karena masih ada yang harus dicek di sana. Gue inisiatif nanya sama security yang waktu itu jaga pas gue nginep di sana. Gue nanya tentang Simbo ini nih. Penasaran gue. Ternyata si security juga bilang Simbo pulang malam itu dan cuman gue doang yang nginep di mes. Gue langsung merinding pas satpam bilang kayak gitu. Malam itu gue sama teman-teman gue nginep di hotel dan gak mau nginep di mes lagi. Sekian cerita dari gue di masa pandemi ini. Sampai sekarang gue nggak gue nggak nelusurin siapa Simbo yang nemenin gue di malam itu di mes. Sehat-sehat terus untuk kita semua dan semoga Potmawan makin sukses. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati katanya. Siap. Ini di Sidoarjo ya berarti ya? Ya. Gempol. Jadi kalau dirangkum, dia itu ngerasa terganggu dengan pintu kamar mandi, terus kayak ada orang yang masuk gitu ya. Dan terakhir di dapur tuh dia ngeliat ada mboknya masih warawiri. Bener. Padahal dia nginep sendirian malam itu. Oke. Simbo kucing kali ah. Masa kucing pakai bagi jumbo mbok? Ya, siapa tahu. Iya sih. Pabrik apa ya? Rokok. Bener gak sih? Iya memang pabrik rokok. Rokok apa? Oh, rokok apa? Gudang garam lah. Emang iya. Kediri kan? Tapi kan ada yang di Waru, ada yang di Gempol. Kayaknya gudang garam sih, setahu gue ya. Ya udahlah ya. Kediri. Lawannya duduk. Pabrik. Ya pokoknya begitu deh.
Oke, Iyalah. bener ya. Gitu. Nggak tahu sih. Setahu gue itu, tapi tidak tahu. Berarti dia vendor ini ya, alat kesehatan ya, atau laboratorium ya. Berarti cerita ini dikirimkan tahun lalu, Pas lagi anget-angetnya pandemi. anget-angetnya COVID, dan PMK baru eksklusif di Spotify. Bener, tahun lalu bener. Itu bulan apa ya berarti? Juli kali ya? Enggak. Oh, 2 tahun lalu, brother. Oh, enggak, bro. Tahun lalu. Tahun lalu. Ya. Iya, bulan Juni Juli lah nih cerita berarti. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut.